Ternyata Fikri Bareno adalah penyusup di tubuh MUI Pusat. Dari jejak digitalnya, dia tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Saya ingin menyampaikan kepada saudara Yakut bahwa khilafah itu adalah bagian ajaran Islam yang sangat terpenting. Aku nih sebagai warga negara yang cinta negara ini, maka aku akan gebuk kamu. Jelasin. Kalau kamu melanggar negara ini, ya dengan bentuk lain, ya, saya sama Yakut ini, ya, saya akan kejar kamu. Gebukin. Kita akan gebukin kamu. Nah, karena kamu melanggar dasar negara ini. Yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Fikri Bareno sangat mendukung syariah dan khilafah ala Hizbut Tahrir, ormas yang sudah dibubarkan karena ngotot ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah. Khilafah, 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 khilafah. Ini sebuah pola pikir yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Pemimpin khilafah ini dalam Islam ini, itu adalah bahagian terpenting dari ajaran Islam kita. Jadi kalau pihak manapun, termasuk saudara menteri yang menyerangnya, dia justru berhadapan dengan undang-undang negeri ini sendiri. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah, Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Jadi Anda harus mengerti bahwa negara ini adalah negara yang berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa itu ada dari semacam khilafah Islamiyah. Khilafah itu adalah bagian ajaran Islam yang sangat terpenting. Saya terus terang tidak bisa memahami bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Saya kira harus belajar sejarah soal ini. Ketika Rasulullah meninggal itu yang tidak dimakamkan jasadnya, tidak dikuburkan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh para sahabat? Membentuk dulu pemimpin mengganti Rasulullah. Coba bayangkan, setelah Nabi Muhammad wafat, bahkan jenazahnya belum dimakamkan, konflik antara kaum muhajirin dengan ansor sudah terjadi. Karena mereka berdebat siapa pengganti Nabi. Ini adalah bukti Nabi Muhammad tidak mewariskan sistem politik. Nabi tidak pernah mewariskan itu. Pemimpin khilafah ini dalam Islam ini, itu adalah bahagian terpenting dari ajaran Islam kita. Khilafah. Song-songlah perubahan besar dunia menuju khilafah. Takbir, 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 takbir. Kibarkan ya Allah. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi, iya, jelas di dalam Al-Quran. Tapi jangan kemudian diolah seolah-olah ada sistem politik bernama khilafah. Mula uang nek wong maju pasti tidak mundur lagi membahas khilafah. Karena khilafah itu dibahas Sayyidina Ali kali Muawiyah liku paten-patenan. Fikri Bareno, koordinator lapangan atau Korlap, yang melakukan kesalahan gerakan sholat saat aksi demo PA 212 di depan kantor Kementerian Agama dihujat banyak orang. Terlebih, Fikri Bareno diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat. Warganet pun rame-rame mengulik siapa dan sepak terjang Fikri Bareno. Muhammad Guntur Romli menyebut Fikri Bareno sebagai penyusup Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di MUI Pusat. Fikri Bareno adalah penyusup Hizbut Tahrir Indonesia @MUI Pusat. Cuit @Guntur Romli seperti dilihat pada Minggu 6 Maret 2022. Muhammad Guntur Romli meminta MUI memberikan sanksi tegas kepada Fikri Bareno bila perlu diberhentikan. Yang salah gerakan sholat ternyata Fikri Bareno, Korlap Aksi dan Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat. Apa demo bagian pemberdayaan ekonomi umat? Pengurus MUI Pusat kok salah gerakan sholat? Malu-maluin MUI Pusat.
harusnya mundur atau dipecat, tegas Guntur Romli. Tak hanya itu, akun D. Maharia juga menginformasikan Fikri Bareno tercatat sebagai pengurus Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI. Dia berada di posisi Majelis Syuro. Ini adalah partai yang diketuai Farid Ogbah. Diketahui Farid Ogbah sudah ditangkap Densus 88 anti teror Polri terkait kasus terorisme. Fikri Bareno adalah satu dari sekian orang yang ingin menegakkan syariah Islam dengan sistem khilafah. Pernyataan Fikri Bareno soal khilafah itu dimuat di majalah Al-Wa'i. Ini adalah media politik dan dakwah yang dikelola HTI. Tulisan tersebut dimuat pada 14 Juli 2011 berjudul Ustadz Fikri Bareno, Sekjen Al-Ittihadiyah, Ormas Islam seharusnya memperjuangkan khilafah. Dalam artikel itu, Fikri Bareno disebut kali pertama mengenal HTI pada 2005 silam. Setelah bergaul dan memahami ide-ide HTI, Fikri Bareno mendukung syariah dan khilafah. Saya sangat mendukung HTI dan setuju dengan perjuangan HTI dalam penegakan syariah Islam dan khilafah. Sebab, satu-satunya solusi bagi permasalahan umat itu adalah syariah Islam. Tidak mungkin masalah kaum muslim terselesaikan kalau bukan dengan syariat Islam. Tidak mungkin umat Islam akan jaya kalau terpecah belah. Itulah pentingnya khilafah, ujar Fikri Bareno seperti dikutip dari Al-Wa'i. Netizen yang mengetahui hal ini rame-rame berkomentar. Baiknya Fikri tidak hanya minta maaf kepada rakyat Indonesia, juga mundurkan diri dari @MUI Pusat. Paling tidak menyelamatkan MUI dari ketidakmampuan pengurusnya dalam memberikan ketauladanan buat rakyat Indonesia. Cuit @Join Lambung. Seperti diberitakan, koordinator lapangan atau Korlap terpergok melakukan kesalahan gerakan sholat saat unjuk rasa PA212 di depan kantor Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022. Fikri Bareno yang selama ini akrab disapa Buya Fikri langsung memberikan klarifikasi. Dia beralasan kesalahan dalam gerakan salatnya karena tidak mendengar seruan imam. Sontak para netizen langsung mengomentari persoalan ini. Ketahuan lagi bohongnya. Itu kan ada orang yang di samping ente yang pegang mikrofon sebagai penyambung lidah imam agar terdengar oleh makmum. Cuit @pencerah. Sudah mengabaikan azan, korlapnya si Fikri Bareno, petinggi MUI Pusat, salah melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan kalian, tulis akun lainnya. Masa dari Persaudaraan Alumni 212 melakukan aksi demo di depan Kementerian Agama Jakarta Pusat. Katanya bela azan, tapi ada suara azan kok dicuekin. Azan kan panggilan salat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tata cara salat yang khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka itulah tata cara bagaimana salat yang khusyuk bisa kita lakukan, karena salat yang khusyuk itu akan dibalasi oleh Allah dengan surga Firdaus. Gerombolan ini menamakan diri sebagai Persatuan Alumni PA 212. Dari namanya saja sudah menyiratkan kebodohan. Karena sholat jamaah mereka hanya untuk pamer, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib mereka. Aib yang dibuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Dalam rekaman video yang beredar, Fikri Bareno sang korlap aksi salah dalam gerakan sholatnya sampai rukuk 2 kali. Sekelas pengurus MUI pusat kok bisa salah gerakan sholatnya?